Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Tia Aminatiro, bisa dipanggil dengan Mbak Tia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Tapi sebelum itu, sebelum UTS kan kalian sudah mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Nah, itu fungsi kuadrat dan bersama dengan persamaan kuadrat. Namun, di fungsi kuadrat kita akan membahas mengenai grafik. Oke, pada pertemuan kali ini materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama ada pengertian fungsi kuadrat, yang kedua sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya, dan yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Oke, yang pertama yaitu pengertian fungsi kuadrat. Nah, apa sih fungsi kuadrat itu? Nah, fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maaf ya, ini fx dan sama dengan y-nya di atas harusnya ini sejajar dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi, di sini kalian bisa memilih antara fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu A tidak boleh sama dengan 0 dan X, Y merupakan anggota dari bilangan real. Nah, di sini A kan tidak boleh sama dengan 0. A letaknya di mana? Di sini kan. Nah, kalau A-nya 0, berarti dia X kuadratnya hilang. Nah, dia berarti bukan fungsi kuadrat. Nah, di sini A, ada B, ada C. Itu merupakan koefisien dari suatu fungsi. Di sini gambaran dari grafik fungsi kuadrat itu seperti ini. Nanti ada yang namanya titik potong sumbu Y, titik sumbu simetri, titik potong sumbu X, dan juga titik puncak. Nah, kalau titik puncak itu kan ini kan menyerupai gunung. Nah, dia di puncaknya ini namanya merupakan titik puncak. Lalu ada sumbu simetri. Kalau sumbu simetri dia itu memotong antara dua grafik itu menjadi sama besar. Nah, dia sumbu simetri nanti pasti melewati titik puncak. Nah, di sini kalau titik potong sumbu Y, dia di sini kan ada sumbu Y, jadi dia memotongnya di sumbu Y. Kalau titik potong sumbu X berarti memotongnya di sumbu yang X. Seperti itu. Nah, grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga fungsi kuadrat dapat disebut dengan fungsi parabola. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh fungsi kuadrat. Ini kan tadi ada koefisien A, B, C. Nah, lalu yang tadi kan yang A sudah pasti tidak boleh sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau B dan C-nya sama dengan 0? Nah, jadi fungsi kuadratnya nih, Y sama dengan 2X kuadrat, atau Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan min X kuadrat. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan fungsi kuadrat. Lalu ada jika B sama dengan 0, nah B-nya ini 0, dan C-nya tidak boleh sama dengan 0, maka contohnya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4 dan min X kuadrat plus 2. Seperti itu. Lalu jika B-nya tidak boleh sama dengan 0, C-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang A otomatis ya tadi tidak boleh sama dengan 0. Contohnya gimana? Nah ini, Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 6. Dan juga Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi di sini Y sama Fx itu sama ya. Boleh kalian pilih salah satu, makanya Y sama dengan atau Fx sama dengan. Seperti itu. Nah, di sini ada sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisien. Nah, ini. Jika A positif atau lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0 maksudnya maaf, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Oke, jika A negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Nih, ada catatannya, semakin besar nilai A, akan semakin kurus grafiknya. Lalu nilai B itu menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. B yang di sini ya, tadi yang A ini, A yang ini. Lalu nilai C menunjukkan titik potongan suatu grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C atau 0, Y. Contohnya di sini.
Ini nilai A ya. Nilai A tadi jika A positif atau lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Nih, contohnya nih. Ada fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan 2X pangkat 2. Dan Y sama dengan X pangkat 2. Nah, ini 2 kan lebih dari 0. Kalau X kuadrat jadi koefisiennya 1. Jadi sama-sama lebih dari 0. Maka dia terbuka ke atas. Jadi bukanya parabolanya ini dia ke atas, bukan ke bawah. Nih, tapi kalau A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Contohnya yang ini. Nah, ini kan Y sama dengan min X kuadrat. Nah, kalau min X kuadrat berarti kan koefisiennya min 1. Dan min 1 itu kurang dari 0. Makanya grafik parabolanya ini terbukanya ke bawah. Dia bukanya itu ke bawah. Seperti itu. Lalu ada notnya tadi. Semakin besar nilai A, akan semakin kurus grafiknya. Ini kan tadi koefisiennya 1, yang ini 2. Nah, tapi kalau A-nya semakin besar, maka akan semakin kurus. Nih, kita bisa lihat ya. Kalau Y sama dengan 2X kuadrat, berarti koefisiennya 2, dia lebih kurus daripada yang koefisiennya 1. Nah, 1 lebih lebar, lebih gemuk. Lalu yang ini lebih kurus. Seperti itu. Lalu ini, nilai B menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, ini penjelasannya, yaitu nilai B menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, nanti kalian akan mempelajari juga mengenai sumbu simetri dan titik puncak. Nanti kita itu menggunakan B yang Bx itu, koefisien yang B, nilai yang B. Kemudian nilai C itu menunjukkan titik perpotongan suatu grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Penjelasannya. Oke. Lalu, yang materi ketiga yaitu menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Nah, sumbu simetri dan nilai optimum ini kita gunakan untuk mencari titik optimum, atau dengan kata lain bisa titik puncak atau disebut dengan titik balik. Nah, ini. Kalau mencari sumbu simetri atau kita sebut saja XP nanti, atau X puncak, yaitu titik X puncaknya. Untuk mencari X puncaknya itu caranya itu X sama dengan min B per 2A. Nah, tadi kan kita menggunakan B ya, yang B tadi. Nah, ini yang B ini, yang ini nilainya. Min B per 2A. A-nya diambil dari fungsi ini. Lalu ada nilai optimum, yaitu Y puncak. Bisa nulisnya YP seperti ini. Nah, cara nyarinya, kita bisa, kan ini min B per 2A sama ya, ini. Jadi min B per 2 itu sama dengan X. Nah, seumpama nilai sumbu simetri sudah diketahui, nah kita bisa masukkan nilai sumbu simetri itu terhadap persamaan Y nanti. Nah, nanti ketemu Y-nya. Atau bisa juga kalian pakai ini. Y sama dengan D per min 4A. Nah, D-nya itu apa? Nah, D rumusnya ini. B kuadrat min 4AC. B-nya sama kalian tadi dapat dari sini. A sama C-nya juga dari sini, dari fungsi yang diketahui nanti. Nah, lalu untuk mencari titik optimum atau titik puncak atau titik balik itu gimana? Titik optimum atau titik puncak atau titik balik. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya tadi, yang XP dan YP yang sudah kita cari tadi. Jadi XP, YP nanti ini kan hasilnya sama kan? Ini yang sumbu simetri, lalu yang D min 4A itu yang nilai optimum. Nanti ketemu. Nah, kalau rumus-rumusnya ini pasti kalian bingung. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nih, ada contoh soal. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2X pangkat 2 atau 2X kuadrat ditambah 4X. Nah, tentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncaknya. Nih, kan ada nih. Dari sini kita kan tahu A, B, sama C-nya. Oke, kita data satu-satu. Nih, A-nya sama dengan 2. Ini kan tadi koefisien.
A itu koefisien dari X kuadrat. Jadi di sini A-nya 2. B-nya koefisien dari X. Jadi B sama dengan 4. Lalu C-nya sama dengan 0 karena di sini nggak ada lagi. Kan biasanya 2X kuadrat plus 4X plus 1 atau min 1 atau ada angka yang berdiri sendiri. Nah itu kan nggak ada, maka kita tuliskan 0. C-nya sama dengan 0. Lalu yang ditanya tadi apa? Ada sumbu simetri, nilai optimum, dan juga titik puncak. Ini kita tuliskan ya, yang ditanya ada 1, 2, 3 ini. Lalu jawabnya gimana? Nah, cara mencari sumbu simetri, kan tadi udah ada rumusnya. Nah, kita tinggal masukkan tadi sumbu simetri sama dengan X puncak kan. Nah, kita tuliskan rumusnya yaitu min B per 2A. Min B per 2A sama dengan, nah kita masukkan min tetap min ya, B-nya ini kita masukkan 4 di sini per 2A. 2A itu sama dengan 2 dikalikan dengan A. Jadi 2 dikalikan dengan A-nya di sini 2. Jadi 2 kali 2. Hasilnya kan min 4 per 4. Hasilnya min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi XP-nya udah diketahui nih sumbu simetrinya yaitu min 1. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu dicari nilai optimumnya. Nah, nilai optimum kan tadi udah diketahui tuh yaitu YP sama dengan rumusnya ini tadi ditulis lagi. D per min 4A. D tadi apa? Yaitu B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Lalu bawahnya sama ya, min 4A sama min 4A. Nah ini B-nya dimasukkan. B-nya tadi kan 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, oke. Dikurangi 4 dikali A-nya berapa? 2. 4 dikali 2 dikalikan C-nya 0. Nah, kan semuanya dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Jadi, min 4AC-nya di sini hasilnya adalah 0. Lalu ini, min 4 dikalikan A-nya tadi 2, kita tuliskan dikali 2. Jadi kan hasilnya 16 per min 8 kan? Nah, itu 16 per min 8 hasilnya adalah min 2. Nah, udah deh, kan kita udah ada sumbu simetri atau XP, udah ketemu juga nilai optimum atau YP-nya. Nah, sekarang titik puncaknya kita tinggal masukkan nilainya. Nah, ada X puncak, Y puncak sama dengan min 1, min 2. Jadi ketemu deh. Dari sini, XP-nya kan tadi min 1, kita tuliskan. YP-nya min 2, kita tuliskan di sini. Seperti itu. Mudah kan? Seperti itu. Oke, sudah selesai materi kita pada pertemuan kali ini mengenai fungsi kuadrat. Selamat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, dimanapun itu tempatnya, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan yang lain-lain. Semangat semuanya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.